Kami tidak akan menghalangi orang yang marah karena kamu yang memulai. Kami pun juga marah, gitu loh. Cuma hukumnya apakah harus dibunuh? Allah alam. Mungkin tuh dibunuh setelah istitabah. Hukumnya apakah harus dibunuh? Allah alam. Mungkin tuh dibunuh setelah istitabah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum saya masuk pada pembahasan, saya ingin memberikan disclaimer terlebih dahulu bahwa kalau saya menyebut kata Islam, itu saya maksudkan sebagai tafsir terhadap Islam atau pemahaman terhadap Islam. Begini, kalau kita memperhatikan di zaman jahiliyah ada kebiasaan di mana manusia itu boleh dibunuh berdasarkan perbedaan jenis kelamin, di mana setiap anak yang lahir berjenis kelamin perempuan itu dikubur hidup-hidup. Itu di zaman jahiliyah, yang itu menandakan bahwa di zaman jahiliyah saja manusia itu boleh dibunuh karena statusnya sebagai perempuan. Tetapi setelah Islam datang, apa saja yang kemudian memperbolehkan manusia itu dibunuh? Setelah Islam datang, justru alasan untuk kemudian bisa membunuh manusia itu menjadi lebih banyak. Kalau di zaman jahiliyah manusia itu boleh dibunuh karena perbedaan jenis kelamin, setelah Islam datang, alasan membunuh manusia itu alasannya pertama, orang nggak sholat dipaksa sholat, kalau nggak sholat dibunuh. Orang murtad dipaksa kembali pada Islam, kalau nggak kembali pada Islam dibunuh. Orang berbeda keyakinan dalam hal apakah Al-Quran itu adalah makhluk atau tidak, orang itu dipaksa bertobat, kalau nggak bertobat dibunuh. Orang yang kemudian ingkar terhadap kewajiban sholat dipaksa bertobat, kalau nggak bertobat dibunuh. Jadi semakin datang Islam bukan semakin memperkecil adanya alasan untuk membunuh manusia, tetapi malah memperbanyak alasan untuk kemudian membunuh manusia. Ini bagi saya bukan Islam yang salah, tetapi adalah pemahaman kita, pemahaman umat Islam terhadap Islam yang salah. Karena seharusnya Islam itu datang untuk kemudian memperkecil alasan atau mempersedikit atau membuat lebih sedikit alasan untuk kemudian membunuh manusia, bukan semakin memperbanyak alasan untuk kemudian bisa membunuh manusia. Maka ini penting untuk kemudian diperhatikan oleh teman-teman yang masih berpikiran, yang masih memiliki paham bahwa orang sholat itu dibunuh, orang murtad dibunuh, orang yang nggak percaya bahwa Al-Quran itu bukan makhluk dibunuh. Ketahuilah bahwa paham-paham seperti itu adalah paham yang membuat Islam lebih parah dibandingkan dengan tradisi jahiliyah dalam konteks memperbanyak alasan untuk kemudian bisa membunuh manusia. Termasuk kepada Habib Taufik, jangan kemudian terlalu gampang untuk kemudian berfatwa bunuh-membunuh terhadap orang yang dianggap telah menghina Nabi Muhammad. Apakah di sini kemudian saya membela ucapan Gus Muwafiq? Tidak. Saya di sini tidak dalam rangka untuk membela Gus Muwafiq, tetapi di sini saya dalam rangka mengkritik fatwa Habib Taufik yang dengan mudahnya mengucapkan kata membunuh dalam kasus Gus Muwafiq yang dianggap telah menghina Nabi Muhammad SAW. Bagi saya itu Gus Muwafiq tetap tidak etis mengatakan Nabi Muhammad itu disebut rembes atau apa itu istilahnya dalam bahasa Jawa.